Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, tema terkait dengan intoleransi, hoaks, dan ujaran kebencian dalam pemilu. Ini sebetulnya adalah materi yang disampaikan pada kegiatan eh, acara diskusi mengenai gagasan politik dengan tema tolak intoleran, hoaks, dan ujaran kebencian serta bersama menyukseskan pemilu serentak pada 2024, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus eksekutif wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Provinsi Kalimantan Utara pada 29 Mei tahun 2023. Sebelum membahas lebih jauh mengenai intoleransi, hoax, dan ujaran kebencian dalam pemilu, ada eh, ada dua apa eh, kalimat yang bisa kita renungkan bersama bahwa pemilu adalah saat di mana kita dapat mengubah harapan menjadi nyata dan mimpi menjadi tindakan. Jadi pemilu itu sebetulnya adalah sarana, ya, bahwa setiap dari kita itu punya mimpi, setiap dari kita punya harapan, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, pemilu menjadi salah satu sarana yang dapat mengubah harapan menjadi kenyataan, mimpi dan mimpi menjadi tindakan. Lalu yang kedua adalah suara Anda adalah kekuatan Anda dalam memilih pemimpin yang tepat. Sehingga eh, pemimpin yang tepat, pemimpin yang eh, akan memimpin negara ini melalui proses pemilu itu ditentukan oleh suara dari masing-masing kita. Saudara-saudara sekalian, eh, apa sih yang dimaksud dengan pemilu? Pemilu pertama, eh, dia adalah sebagai sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat. Di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, pemilu ini merupakan sarana untuk mewujudkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tersebut. Bahwa setiap anak bangsa itu memiliki hak untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini ke depannya. Jadi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, kehendak rakyat. Siapa yang menjadi pemimpin itu berdasarkan pada kehendak mayoritas dari rakyat. Lalu yang kedua, sebagai pemilu adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jadi eh, bukan hanya sekedar sebagai perwujudan dari kehendak rakyat, tetapi juga rakyat bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di setiap tingkatan tahapan pemilu, ya. Jadi bukan hanya partisipasi pada saat mencoblos saja atau memilih pemimpin atau calon anggota legislatif menurut pilihan mereka sendiri, tetapi juga selama proses pemilu itu diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Jelas ya, dari adanya pemilu diharapkan nanti ada pemimpin yang terpilih dan adanya anggota legislatif yang terpilih. Yang keempat adalah sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Jadi dengan adanya pemilu, pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu itu bisa mengklaim bahwa kepemimpinannya itu berdasarkan pada kehendak eh, rakyat secara mayoritas sehingga itu menjadi legitimasi, ya, di mana pemilu itu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dan pemilu sebagai penggantian pemimpin secara konstitusional, maka hasil dari pemilu itu adalah pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan kehendak mayoritas
rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilu itu sebetulnya merupakan proses yang membuat kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah. Karena dia sudah punya legitimasi, maka pemimpin itu memiliki wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Jadi, eh, dari keempat hal ini mengenai pemilu itu bisa kita simpulkan pemilu itu pada dasarnya adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat yang kemudian bergeser menjadi kekuasaan negara dan kemudian karena pemimpin yang terpilih itu memiliki legitimasi maka dia punya wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Jadi persoalan pemilu ini bukan persoalan hanya sekedar kita memberikan hak suara kita, tetapi juga ini berkaitan dengan legitimasi, ya. Orang yang terpilih dari pemilu itu memiliki legitimasi untuk memimpin kita semua. Oleh sebab itu, dengan proses pemilu yang berjalan, kita berharap bahwa eh, pemimpin yang dipilih itu adalah orang yang memang memiliki legitimasi yang kuat. Orang yang terpilih adalah orang yang berdasarkan pada hasil perolehan suara yang banyak sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menurut saya bisa dijadikan indikator terkait dengan pemilu yang sukses. Jadi, pemilu yang sukses adalah pertama kandidatnya harus yang berkualitas. Karena kalau partai politik menghadirkan kandidat yang tidak berkualitas, maka proses yang berjalan dan hasil yang diperoleh juga tidak akan berkualitas. Ya, sehingga sukses atau tidaknya pemilu pertama adalah apakah kandidat yang ditawarkan oleh partai politik, baik itu calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun calon anggota legislatifnya ini berkualitas atau tidak. Jangan-jangan kandidatnya hanya sekedar punya popularitas, tetapi tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang anggota legislatif. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Yang kedua adalah partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Jadi pemilu yang sukses, karena ini berkaitan dengan legitimasi, semakin banyak rakyat yang berpartisipasi dalam pemilu, maka semakin legitimate juga hasil dari pemilu tersebut. Ya, prosesnya juga semakin baik tentunya. Nah, ini indikator yang kedua terkait dengan pemilu yang sukses. Lalu yang ketiga adalah mewakili kepentingan dan kepentingan warga negara secara adil. Ya, artinya eh, apa namanya proses pemilu ini dilaksanakan tanpa mencederai hak-hak dari warga negara. Semua harus mendapatkan hak yang sama untuk bisa menyalurkan uh, partisipasi politiknya. Ya, jadi harus mewakili kepentingan, harus mengakomodir kepentingan semua warga negara secara adil. Lalu yang keempat adalah proses pemilu yang transparan dan akuntabel. Ya, proses pemilu yang transparan artinya bisa di diawasi oleh semua pihak, bukan hanya sekedar Bawaslu saja, tetapi juga masyarakat juga bisa melihat bagaimana proses pemilu yang berjalan. Adanya kompetisi yang sehat, ya. Dan yang terakhir adalah hasil pemilu yang diterima oleh masyarakat sebagai mekanisme yang sah. Nah, saya ingin menyoroti eh, hal yang kelima ini yaitu kompetisi yang sehat karena ini berkaitan dengan tema pada video kali ini yaitu eh, hoax dan intoleransi dalam pemilu 2024. Ketika ada hoax dan intoleransi, ujaran kebencian dalam proses pemilu, maka kita bisa mengatakan bahwa kompetisi yang ada itu bukan kompetisi yang sehat atau banyaknya pelanggaran money politik. Nah, itu juga kita bisa mengatakan bahwa kompetisi pemilu itu bukan kompetisi yang sehat.
Dan itu menjadi salah satu indikator apakah pemilu itu bisa dikatakan sukses atau tidak. Selanjutnya bahwa setiap peserta pemilu itu tentu diharapkan dapat menggunakan cara-cara yang sehat untuk memenangi kompetisi politiknya. Tadi agar kompetisi yang tersajikan adalah kompetisi yang sehat, gitu ya. Nah, sehingga diharapkan setiap peserta pemilu menggunakan cara-cara yang sehat. Namun sayangnya tidak semua peserta menggunakan cara yang sehat dalam berkontestasi. Banyak kemudian di antara mereka yang menggunakan cara-cara kotor untuk memenangi pemilu. Ada banyak hal terkait dengan money politik misalnya, hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Tetapi dari itu semua menurut saya yang berbahaya adalah hoax dan ujaran kebencian. Kalau money politik tidak begitu berbahaya meskipun itu jelek ya, tetapi tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan hoax dan ujaran kebencian. Yang apalagi hoax dan ujaran kebencian itu berdasarkan pada intoleransi gitu. Jadi cara kotor yang ini sudah menjadi cara kotor yang biasa digunakan, itu menjadi satu strategi yang digunakan dalam berpolitik, yaitu hoax dan ujaran kebencian, hate speech berdasarkan intoleransi. Ini pernah terjadi pada Pilkada DKI 2017 silam, di mana ada seorang pasangan petahana ya, yang sebetulnya memiliki elektabilitas dan tingkat kepuasan yang mencapai 70%. Tetapi dapat dikalahkan dalam pilkada karena banyaknya hate speech, ya, banyaknya ujaran kebencian yang ditujukan kepada pasangan petahana tersebut. Eh, Dalam beberapa pilkada, kalau pasangan petahana itu memiliki elektabilitas mencapai 70%, itu sebetulnya hampir bisa dipastikan itu akan memenangi kompetisi. Ya, misalnya wali kota Surabaya Tri Risma, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, dan lain sebagainya. Itu contoh nyata bahwa ketika mereka memiliki elektabilitas sebesar 70% ke atas, itu mereka bisa memenangkan kompetisi. Nah, tetapi pada Pilkada DKI 2017 itu tidak terjadi. Kenapa itu tidak terjadi? Karena adanya strategi hate speech dari lawan politiknya. Nah, ini yang menjadi eh, apa namanya eh, membuat kita miris gitu ya. Eh, Seseorang dikalahkan atau sepasang calon petahana dikalahkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak baik gitu ya, tidak sehat. Artinya kalau boleh saya memberikan pendapat bahwa Pilkada DKI 2017 itu adalah pilkada yang menurut saya kompetisinya tidak sehat. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Sampai saat ini tidak ada definisi tunggal mengenai ujaran kebencian. Tetapi apa, menurut laporan UNESCO pada 2015, eh, bahwa meskipun terdapat beberapa kesepakatan internasional terkait definisi ujaran kebencian, tetap saja diperlukan ruang untuk pendefinisian berdasarkan konteks lokal di masing-masing negara, di masing-masing daerah. Jadi, meskipun ada kesepakatan internasional, tapi ujaran kebencian ini juga bisa dibuat definisinya berdasarkan konteks lokal di masing-masing daerah. Tetapi dari beberapa konvensi internasional ada tiga kategori dari ujaran kebencian. Pertama adalah ujaran kebencian sebagai eh, penyebaran pesan yang mengandung kebencian atas ras atau etnis tertentu. Yang kedua, definisi yang menimbang ujaran kebencian sebagai seruan untuk adanya permusuhan, diskriminasi, dan kejahatan. Yang ketiga, mencakup hasutan untuk melakukan tindak terorisme. Yang keempat adalah hasutan untuk melakukan genosida. Jadi ada empat kategori dari mengenai ujaran kebencian. Yang pertama, harus ada penyebaran pesan yang mengandung unsur kebencian berdasarkan pada ras atau etnis atau agama, gitu ya. Dan itu ditujukan adanya seruan untuk permusuhan, diskriminasi, kejahatan
untuk melakukan tindak pidana teroris, hasutan untuk melakukan genosida. Saudara-saudara sekalian, eh, jadi apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian? Bahwa pada dasarnya ujaran kebencian itu berbeda dengan ujaran pada umumnya. Ya, meskipun di dalam ujaran tersebut itu mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar, ya, tetapi eh, yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu kalau dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, gitu ya. Jadi suatu ujaran itu bisa dikatakan ujaran kebencian itu adalah ketika mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar, tetapi juga untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Jadi menurut Susan, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan. Jadi kalau hanya sekedar misalnya saya mengatakan saya benci dia, itu adalah hanya sekedar ujaran saja, ya. Tapi bukan termasuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu misalnya dia itu orangnya apa namanya, misalnya eh, ya jadi menjelek-jelekkan orang, seseorang yang kemudian eh, harapannya ada dampak dari ujaran tersebut. Ya, misalnya dia itu kemarin habis menghina agama Islam misalnya. Nah, jadi eh, yang diharapkan pasti ada dampak tertentu yang ingin dituju, ya, dari ujaran tersebut. Nah, itu bisa menjadi ujaran kebencian, gitu ya. Eh, jadi batasan ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang, berkobar-kobar, yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu. Misalnya menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. Eh, Peraturan atau hukum kita itu sebetulnya sudah melarang, ya, terkait dengan ujaran kebencian. Di Undang-Undang ITE misalnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini juga definisi dari Undang-Undang ITE sejalan dengan tadi, ya, ujaran kebencian tadi. Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Lalu di surat edaran Kapolri, Kepala Polri, itu juga ada, yaitu eh, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Ini memperluas, jadi memperluas ujaran kebencian. Jadi bisa penghinaan, bisa pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penyebaran berita bohong, dan lain sebagainya. Ini cenderung memperluas. Saya sih kurang sependapat, ya. Ini terlalu memperluas. Ujaran kebencian itu ya apa, memprovokasi orang untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan dan menggerakkan orang untuk berbuat kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi beda dengan pencemaran nama baik, ya. Beda dengan penghinaan. Kalau menghina beda dengan ujaran kebencian menurut saya. Apalagi di sini ada perbuatan tidak menyenangkan. Tidak MK sudah membatalkan ketentuan di KUHP berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa teori mengenai ujaran kebencian bahwa Dennis McQuell, eh, profesor komunikasi di University of Amsterdam, Belanda, bahwa audiens itu bukan makhluk pasif yang menyerap keseluruhan pesan yang mereka terima. Ya. Penerimaan pesan ditentukan oleh beberapa faktor seperti media, lingkungan, rangkaian pengalaman, serta keyakinan yang mereka miliki sebelumnya.
Ini berkaitan dengan ujaran kebencian. Jadi, eh, kalau ujaran kebencian itu, apakah ujaran kebencian itu pasti akan langsung diserap oleh si penerima pesan? Menurut Dennis McQuell itu tidak. Ya, dia tidak pasif. Manusia itu bukan makhluk yang pasif. Ya, dalam menyerap keseluruhan pesan yang mereka terima. Jadi, mereka bisa menerima pesan itu ditentukan oleh beberapa faktor, medianya, lingkungan, lalu rangkaian pengalaman, serta keyakinan yang telah dia miliki sebelumnya. Jadi, apa namanya, ujaran kebencian itu tidak pasti langsung berdampak pada penerima pesan. Menurut Catherine Gelber, eh, bahwa ujaran kebencian itu bisa berdampak destruktif jika pengirim pesan itu memiliki kekuatan relasional dan struktural atas target audiensnya, baik secara formal maupun informal. Jadi, kekuatan relasional dan struktural ini mengacu pada kemampuan pemilik pesan untuk berada di posisi yang lebih superior dibandingkan dengan audiens, sehingga dapat memberikan pengaruh atas pesan yang diberikan. Tentu ujaran kebencian yang disampaikan oleh seorang ustadz, misalnya dengan seorang yang biasa, itu pasti berbeda dampaknya. Kalau ujaran kebencian itu disampaikan oleh seorang pemuka agama dari agama apapun misalnya, itu pasti akan memberikan pengaruh yang besar, ya, dan cenderung destruktif. Teori social learning dari Albert Bandura bahwa perilaku individu itu dipengaruhi oleh pengamatan dan peniruan terhadap model yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ujaran kebencian ini, bahwa individu dapat meniru dan mengadopsi ujaran kebencian yang mereka lihat dan dengar dari orang lain, terutama jika model tersebut dihormati dan memiliki pengaruh sosial yang kuat. Nah, ini terkait dengan pendapat tadi ya, bahwa ujaran kebencian yang disampaikan oleh tokoh, oleh orang yang berpengaruh, oleh pemuka agama, oleh pemimpin misalnya, itu akan lebih berdampak, lebih diikuti oleh orang lain, oleh penerima pesan dibandingkan ketika ujaran kebencian itu disampaikan oleh orang yang biasa. Sehingga harapannya adalah para peserta politik, para tokoh-tokoh pemuka agama ini menghindari ujaran-ujaran kebencian terlebih di momentum pemilu 2024 mendatang. Social Identity Theory. Teori ini menyatakan bahwa identitas sosial individu terkait dengan kelompok-kelompok sosial yang mereka anggap sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Jadi dalam konteks ujaran kebencian, individu itu dapat terpengaruh oleh ujaran kebencian karena mereka mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok yang membenci atau yang dibenci dan merasa terpanggil untuk bertindak sesuai dengan identitas kelompok mereka. Jadi misalnya ada orang yang menjelek-jelekan Islam misalnya, eh, apa menyampaikan ujaran kebencian mengenai Islam misalnya, sedangkan saya ini Islam. Ya, itu ada kecenderungan saya untuk merasa terpanggil untuk bertindak atas ujaran kebencian yang saya terima, pesan ujaran kebencian yang saya terima. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dan hoax itu menjadi lahan apa menyebar begitu cepat dengan adanya internet. Internet menjadi lahan yang subur bagi penyebaran hoax. Jadi ancaman pada pemilu 2024 mendatang itu bukan hanya ujaran kebencian, tetapi hoax juga bagian dari ancaman terhadap pemilu 2024. John Boulder berpandangan bahwa saat ini merupakan era hiperrealitas, di mana realitas itu dapat dibuat oleh individu secara luas dan terang-terangan. Jadi, eh, bahwa di era hari ini, manusia hari ini itu tidak bisa membedakan antara isu dengan realitas yang sejati, era realitas yang senyatanya. Eh, Kenapa? Karena hiperrealitas komunikasi itu menciptakan satu kondisi di mana semua dianggap suatu hal yang nyata, ya, daripada kenyataan itu sendiri. Padahal eh, bisa jadi apa yang selama ini kita anggap nyata itu sebetulnya adalah sebuah kepalsuan, ya.
Jadi di era hiperrealitas hari ini adalah banyak kepalsuan itu dianggap lebih benar daripada kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran yang sejati, realitas yang sejati, yang senyatanya itu tertutupi dengan realitas buatan, realitas rekaan, realitas palsu yang kemudian diciptakan. Lalu menurut Ralph Keyes bahwa saat ini adalah era post-truth, di mana mengacu pada situasi fakta objektif menjadi kurang penting daripada emosi. Gitu. Jadi eh, opini-opini atau narasi yang emosional itu seringkali lebih berpengaruh daripada fakta yang dapat diverifikasi. Jadi orang dengan adanya internet menerima informasi yang kemudian eh, atau menerima narasi-narasi yang emosional yang kemudian menggerakkan hati mereka itu lebih diterima daripada narasi-narasi yang sebetulnya menghadirkan data-data, argumentasi, informasi yang valid dan bisa diverifikasi. Jadi eh, banyaknya hoax ya, hoax itu lebih mudah diterima. Kenapa? Ketika hoax itu kemudian menyentuh emosional mereka, itu mereka langsung anggap sebagai sebuah informasi yang benar, padahal belum tentu benar. Misalnya informasi mengenai beredarnya gambar di internet, di media sosial, ada anak kecil menjadi korban bom di Suriah misalnya. Padahal foto itu adalah foto yang ada di Palestina. Kalau kita verifikasi lebih lanjut. Tapi karena orang cenderung emosional, menerima hal-hal yang atau narasi-narasi yang bersifat emosional, dia langsung menganggap bahwa informasi yang dia terima itu adalah sebagai informasi yang benar, sehingga langsung dia share di media sosial dia. Nah, ini adalah era post-truth. Ya, jadi opini atau narasi yang emosional itu lebih berpengaruh daripada fakta yang dapat diverifikasi. Jadi ini juga berdasarkan pada selective exposure theory bahwa individu cenderung mencari dan menerima informasi yang sesuai dengan pandangan dan keyakinan mereka sendiri. Nah, dalam pemilu, teori ini menjelaskan bagaimana individu yang memiliki preferensi politik tertentu mungkin lebih menerima hoax yang mendukung pandangan mereka daripada fakta yang bertentangan dengan keyakinan dan pandangan mereka dalam politik. Nah, ini juga mengapa kemudian hoax menjadi begitu apa namanya besar peluangnya untuk dilakukan pada masa-masa pemilu. Nah, berbicara mengenai hoax, ada tiga tingkatan, ada spektrum kualitas hoax. Yang pertama adalah misinformasi. Ini informasi yang disebarkan tanpa adanya niat jahat, tetapi dia salah dalam memahami dan menafsirkan informasi. Ya, salah memahami. Jadi tidak ada niat jahat. Lalu yang kedua adalah malinformasi. Malinformasi itu adalah dia tidak ada niat jahat juga, tetapi dia tidak melakukan verifikasi atas informasi yang apa dia terima. Itu malinformasi. Dia tanpa niat jahat. Jadi misalnya saya menerima informasi dari di media sosial saya, kemudian tanpa upaya verifikasi, saya kemudian langsung share. Nah, itu adalah malinformasi. Dan ternyata informasi yang saya share itu salah. Nah, itu bagian dari malinformasi. Lalu yang ketiga adalah disinformasi. Kalau ini eh, ada niat jahatnya gitu ya. Sehingga informasi yang diberikan memang sengaja informasi yang salah dan tidak akurat untuk mendiskreditkan satu kelompok atau satu orang tertentu. Saudara-saudara sekalian, apa sih dampak hoax dan ujaran kebencian bagi pemilu kita? Pertama, tentu meningkatnya polarisasi politik dan konflik sosial. Ya, ini juga masyarakat akan terbelah, ya, ya, sebagaimana yang sudah pernah terjadi pada Pilkada 2017 DKI dan pemilu juga demikian. Kita mewarisi polarisasi politik yang sampai hari ini masih kita rasakan. Merosotnya integritas pemilu, ya.
Jadi pemilu menjadi tidak berkualitas lagi, tidak berintegritas lagi. Karena apa? Karena proses-proses yang dilakukan adalah proses-proses yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, eh, adanya hoax dan ujaran kebencian ini dapat menekan partisipasi politik. Ketika masyarakat luas melihat bahwa pemilu yang berjalan itu adalah pemilu yang tidak sehat kompetisinya, tidak berintegritas, maka akan membuat mereka untuk malas, semakin malas dalam berpartisipasi dalam politik ya, malas untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, ini saya kira beberapa dampak yang bisa muncul dan ketika ada hoax dan ujaran kebencian yang mewarnai pemilu pada 2024 mendatang. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Saya berharap video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.